perkenalkan nama saya Aina Firdausy Luwana Gunawan, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen menurut para ahli. Nah, definisi manajemen menurut para ahli ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Harold Kohns and O'Donnell. Yang kedua, menurut George Artery. Yang ketiga, menurut James E.F. Turner. Manajemen pertama yaitu menurut Harold Kohns dan O'Donnell. Dalam bukunya, Principle of Management mengutarakan manajemen adalah hubungan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Definisi manajemen yang kedua menurut George Artery. Melalui bukunya, Principle of Management mendefinisikan manajemen adalah suatu proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan, memanfaatkan ilmu maupun seni supaya dapat menyelesaikan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Definisi manajemen yang terakhir yaitu menurut James E.F. Turner mengemukakan manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui perorangan. Prinsip manajemen, dasar-dasar atau pedoman kerja bersifat pokok. Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen yaitu yang pertama, pembagian kerja or division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga, disiplin atau dalam Inggrisnya disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Yang kelima, kesatuan pengarah, unity of direction. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Yang kesembilan, hierarki atau tingkatan. Yang kesepuluh, ketertiban atau order. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Yang ke-13, prakarsa atau inisiatif. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat coach. Tingkatan manajemen ini ada 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maitatul Husna, absen 34 dari Ekonomi Syariah 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu ada organizing. Fungsinya adalah memanajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan kepada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Kemudian directing atau pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Ada controlling adalah sebagai fungsi pengendalian. Yang dimaksud fungsi ini adalah memanajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Fungsi manajemen menurut para ahli yang pertama ada Henry Fayol, ada 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan, kedua organizing atau pengorganisasian, ketiga commanding atau pengarahan, yang keempat ada pengendalian atau controlling, yang kelima ada coordinating atau koordinasi. Kemudian yang kedua menurut Letter Carlick ada 7. Yang pertama planning, organizing, staffing atau penempatan, directing atau pengarahan, coordinating, pengkoordinasian, keenam reporting atau pelaporan, yang terakhir
budgeting atau pembuatan anggaran. Ada 5 bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, dan akuntansi atau administrasi. Pengertian manajemen dan fungsinya. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada unsur manajemen. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Perubahan memiliki manajemen yang baik ketika SDM yang mumpuni karena mereka menyusun tujuan hingga melakukan agar mencapai tujuan itu sendiri. Selain SDM, keuangan itu juga berpengaruh besar terhadap perubahan. Dengan keuangan itu, segala kegiatan yang disusun sesuai rencana bisa dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian ada material atau bahan baku. Sebuah perusahaan sulit untuk bisa berjalan jika tidak ada bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika bahan produksi yang digunakan itu baik, jadi barang yang kita produksi itu pun jadi lebih bagus. Selain ada bahan baku atau material, ada metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Jadi selain ada bahan baku, kita juga mempunyai cara pengolahannya, cara pembuatannya, cara pemasarannya, atau marketingnya, kemudian cara pengemasannya, dan lain sebagainya. Kemudian mesin digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Unsur mesin memang sangat dibutuhkan, nantinya pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi selain mesin itu mempermudah, juga dapat mempercepat pekerjaan. Jadi kalau kita melakukannya dengan secara manual, barang yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan pemesanan pada pasar. Jikalau kita memakai mesin, alhasil produk yang kita buat akan lebih banyak hasilnya dan lebih efektif. Selain ada mesin, ada juga pasar. Produk yang sudah diproduksi nantinya akan dipasarkan kepada konsumen. Jika produk kita memiliki kualitas yang bagus, kemudian bahan bakunya bagus, packagingnya bagus, tingkat penjualannya juga akan meningkat dan juga berpengaruh dengan keuntungan yang kita peroleh. Dengan hal ini, pasar menjadi unsur penting dalam sebuah manajemen karena kita memproduksi barang, kita menjualnya ke pasar, dan pasar itu langsung untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi pasar itu yang paling penting. Karena apa? Jika tidak ada pasar, kita tidak ada yang namanya pemesanan. Jadi kita memproduksi barang tersebut, tidak ada yang memakai atau produsen atau konsumen. Jadi kita sebagai produsen harus memilih material atau bahan baku dengan baik agar para konsumen kita tidak kecewa. Peran keuangan dan sumber daya manusia, dan akuntansi atau administrasi. Pengertian manajemen dan fungsinya. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada unsur manajemen.
Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Perubahan memiliki manajemen yang baik ketika SDM yang mumpuni karena mereka menyusun tujuan hingga melakukan agar mencapai tujuan itu sendiri. Selain SDM, keuangan itu juga berpengaruh besar terhadap perubahan. Dengan keuangan itu, segala kegiatan yang disusun sesuai rencana bisa dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian ada material atau bahan baku. Sebuah perusahaan sulit untuk bisa berjalan jika tidak ada bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika bahan produksi yang digunakan itu baik, jadi barang yang kita produksi itu pun jadi lebih bagus. Selain ada bahan baku atau material, ada metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Jadi selain ada bahan baku, kita juga mempunyai cara pengolahannya, cara pembuatannya, cara pemasarannya atau marketingnya, kemudian cara pengemasannya, dan lain sebagainya. Kemudian mesin digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Unsur mesin memang sangat dibutuhkan, nantinya pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Jadi selain mesin itu mempermudah, juga dapat mempercepat pekerjaan. Jadi kalau kita melakukannya dengan secara manual, barang yang kita hasilkan itu tidak sesuai dengan pemesanan pada pasar. Jikalau kita memakai mesin, alhasil produk yang kita buat akan lebih banyak hasilnya dan lebih efektif. Selain ada mesin, ada juga pasar. Produk yang sudah diproduksi nantinya akan dipasarkan kepada konsumen. Jika produk kita memiliki kualitas yang bagus, kemudian bahan bakunya bagus, packagingnya bagus, tingkat penjualannya juga akan meningkat dan juga berpengaruh dengan keuntungan yang kita peroleh. Dengan hal ini, pasar menjadi unsur penting dalam sebuah manajemen karena kita memproduksi barang, kita menjualnya ke pasar dan pasar itu langsung untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi pasar itu yang paling penting karena apa? Jika tidak ada pasar, kita tidak ada yang namanya pemesanan. Jadi kita memproduksi barang tersebut tidak ada yang memakai atau produsen atau konsumen. Jadi kita sebagai produsen harus memilih material atau bahan baku dengan baik agar para konsumen kita tidak kecewa. Perkenalkan, nama saya Dila Mesya Permatasari dari kelas 2B Ekonomi Syariah, absen 5. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian ini berguna untuk memperkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Dan untuk yang ketiga yaitu kepegawaian. Kepegawaian ini berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial.
Dan keempat, yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan, sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan untuk yang kelima, yaitu pengontrolan. Fungsi pengontrolan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas mereka. Kemudian, manfaat dan tujuan manajemen. Yang pertama yaitu membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. 2. Merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita rencanakan. Ketiga, proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai usaha kita untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Keempat, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Kemudian tujuan manajemen. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategis yang kita pilih secara efektif dan efisien. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. 3. Senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Kemudian, efisiensi dan efektivitas manajemen. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas manajemen merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen karena mengacu pada hubungan antara keluar dan masukan atau disebut dengan output atau input. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sederhananya, efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandangan mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan atau pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, manajemen sebagai proses kegiatan. Suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang sedang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya. Kedua, manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena dan gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah. Kemudian, manajemen sebagai suatu ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. 2. Decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ketiga, objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagian dalam elemen-elemen yang bersifat materi. 4. Dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu yang lainnya. Manajemen sebagai seni diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, seperti bakat dan karakter pelaku manajemen, terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Ciri-cirinya yaitu
Yang pertama, kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer. Kedua, dalam proses pencapaian tujuan seringkali melibatkan unsur naluri, perasaan, dan intelektual. Tiga, dalam melaksanakan kegiatan faktor yang cukup yang menentukan keberhasilannya adalah kekuatan pribadi kreatif yang dimiliki. Kemudian, proses dan fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan atau disebut planning. Kedua, fungsi pengorganisasian atau disebut juga dengan organizing. Dan ketiga, fungsi pengarahan actuating. Dan untuk yang keempat, fungsi pengawasan atau disebut dengan controlling. Kemudian bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Kedua, manajemen pemasaran. Ketiga, manajemen keuangan. Keempat, manajemen personalia atau kepegawaian. Kelima, manajemen administrasi. Kemudian fungsi dan tingkat manajer. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Tugas atau fungsi utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah sebagai berikut. Menentukan tujuan perusahaan-perusahaan. Manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya, dapat berupa tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendeknya. Membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan. Dan kedua, manajemen tingkat menengah atau disebut dengan middle level management. Fungsi-fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini yaitu menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak atau disebut dengan manajemen tingkat atas dan menjelaskannya ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Kemudian mengorganisasi kegiatan departemennya untuk melaksanakan kerencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjelaskan fungsinya. Kemudian yang ketiga, yaitu manajemen tingkat pertama atau disebut dengan first level management. Fungsi dan tugas manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah. Kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dengan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Manajer. Yang pertama, peran antar pribadi. Kedua, peran informasional. Tiga, peran pengambilan keputusan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu yang pertama, keterampilan konseptual atau disebut dengan conceptual skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau disebut dengan humanity skill. Ketiga, keterampilan teknis atau disebut dengan technical skill. Sekian dari paparan materi saya yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.